uang, jadi sebaran ini merupakan istilah lain dari distribusi. Ya, jadi jangan bingung kalau nanti saya kadang menggunakan sebaran bahasanya, kadang menggunakan distribusi. Jadi itu sebetulnya dua hal yang sama begitu ya. Distribusi dan sebaran itu sama-sama maknanya begitu. Lalu, ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana mencari ukuran pemusatan dan penyebaran data, ya, baik dari data tunggal maupun dari data berkelompok. Nah, pada peubah acak, ya, atau pada variabel acak, nanti kita juga bisa mencari ukuran pemusatan dan penyebarannya. Lalu yang terakhir kita akan mencoba melihat ya dua sebaran ya atau dua distribusi peluang yang berasal dari peubah acak diskrit. Jadi peubacak diskrit itu sebetulnya banyak, nah, tapi nanti kita akan coba membahasnya dua jenis di sini ya, ada binomial dan ada Poisson. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat dulu pengertian dari peubah acak atau random variable ya atau variabel acak. Kemarin pada saat materi peluang ya atau konsep dasar peluang, kalian diperkenalkan dengan makna suatu percobaan. Ya, percobaan itu atau suatu eksperimen begitu. Artinya kalian melakukan suatu prosedur untuk membangkitkan atau menghasilkan data. Contohnya apa? Misalnya kalian melempar dadu, maka nanti data yang dihasilkan itu adalah mata dadu yang muncul. Kalian melempar koin, maka nanti data yang dihasilkan atau data yang dibangkitkan itu adalah kalau tidak angka ya gambar. Ya, seperti itu. Jadi itu merupakan suatu percobaan atau eksperimen. Kemarin ya kita mencoba untuk mendefinisikan ruang contohnya apa saja gitu kan atau seluruh kemungkinan yang mungkin ya yang mungkin muncul dari suatu eksperimen. Lalu turun lagi ke ruang kejadian. Ruang kejadian itu adalah bagian dari ruang contoh yang punya karakteristik kan seperti itu. Artinya kita mencoba melis tuh anggota ruang contohnya siapa dari suatu eksperimen. Anggota dari ruang kejadian itu siapa ya dari suatu eksperimen. Barulah kita mencoba untuk mencari nilai peluangnya misalnya. Tapi teman-teman, seringkali ya di lapangan gitu ya, dalam realisasinya, kita itu tidak tertarik ya kepada tadi keterangan rinci dari setiap anggota ruang contohnya. Jadi kita sebetulnya kalau di lapangan nggak tertarik misalnya munculnya angka dadu ya dari satu kali pelemparan. Kita nggak tertarik angkanya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 gitu. Tapi seringkali ya, nanti kita tertariknya pada keterangan numeriknya. Namanya ya, keterangan numerik dari hasil percobaan. Contohnya misalnya sebagai berikut. Oke, kita melempar uang logam. Ya, kita punya satu uang logam, tapi kita coba lempar sebanyak 3 kali. Ya, jadi uang logam itu kita lempar sebanyak 3 kali, maka di sini ruang contohnya atau seluruh kemungkinan hasil dari percobaan itu yang mungkin muncul adalah maka pelemparan pertama itu yang keluar angka gitu kan, pelemparan yang kedua adalah angka lagi, pelemparan koin yang ketiga angka lagi, atau misalnya gambar-gambar angka urutannya dan seterusnya ya sampai mungkin ketiganya memunculkan gambar gitu tidak angka yang muncul. Nah ini adalah yang disebut pada anggota ruang contoh atau rinci ya keterangan rinci dari setiap titik contoh. Ini kita pelajari pada konsep dasar peluang. Dari sini kita tahu bahwa peluang dari setiap kemungkinan muncul ya atau terjadinya dari setiap anggota ruang contoh itu sama, yaitu 1/8 ya. Karena setiap atau seluruh anggota ruang contoh ini adalah sebanyak 8. Jadi masing-masing setiap anggota ruang contoh itu punya peluang yang sama untuk muncul sebesar 1/8. Oke, apa yang disebut dengan kita hanya tertarik pada keterangan numerik? Contohnya adalah kita tertarik pada berapa kali sih sisi gambar yang muncul. Ya, kan kita biasanya gitu di lapangan. Berapa sih gitu ya? Atau berapa peluang banyaknya sisi gambar yang kalau munculnya itu 2 kali atau 3 kali. Jadi bukan lagi membuat list seperti ini. Artinya apa? Kita misalkan suatu variabel di sini ya, atau suatu peubah yang dinotasikan dengan X besar, di mana X besar itu apa tadi keterangan numerik yang ingin kita tahu, yaitu banyaknya sisi gambar yang muncul. Jadi X di sini menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul.
apa yang kita lakukan? Dari setiap anggota ruang contoh, teman-teman, kita definisikan nilai X besarnya. Jadi untuk ruang contoh yang pertama ya, ada angka-angka-angka, maka banyaknya sisi gambar yang muncul berapa? 0. Tidak ada gambar di ruang contoh yang pertama. Untuk gambar Ibu maaf suaranya terlalu kecil, Bu. Oke, sampai sekarang ini masih kecil? Iya masih, Bu, lumayan kecil. Coba saya pakai handphone untuk suaranya ya, sebentar. Lebih besar atau sama saja suaranya? Lebih besar, Bu. Sudah lebih jelas, Bu. Oh, baik, berarti laptopnya yang bermasalah ya. Tadi sampai mana terdengarnya? Ruang contoh, Bu. Ruang contoh. Dari tabel ini ya, sudah terdengar kan di sini, mulai dari sini? Iya, Bu. Oke, ya. Jadi kita definisikan nilai X dari setiap ruang contoh, teman-teman ya. Di mana X itu adalah banyaknya sisi gambar yang muncul atau G, huruf G besar yang muncul. Ya, jadi di sini GGA ada 2 X-nya, ya kan? Atau X-nya sama dengan 2. Lalu untuk GAG juga X-nya sama dengan 2 karena gambarnya muncul 2 kali di sana. Sampai yang terakhir, ini ya triple G begitu ya. Ini tiga-tiganya gambar, maka X-nya sama dengan 3. Oke. Jadi di sini ya kita mencoba mendefinisikan dari setiap anggota ruang contoh banyaknya sisi gambar yang muncul. Jadi ini adalah keterangan numerik yang biasanya kita amati di lapangan ya, tidak lagi merinci setiap anggota ruang contoh seperti ini. Oke. Nah, maka ya kalau kita buatkan di sini daerah fungsi ya atau daerah awalnya gitu domainnya ya, yaitu di mana dia merupakan anggota ruang contoh, lalu kita buat daerah hasilnya, di mana tadi daerah hasilnya itu nilainya ada 0, ya ada 1, 2, dan 3, begitu, maka X besar yang tadi ya, X besar yang tadi, dia merupakan suatu fungsi yang memetakan anggota ruang contoh ini ke dalam suatu bilangan real. Jadi nilai dari X tadi semua bilangan real, teman-teman. Ya, dan X tadi merupakan banyaknya sisi gambar yang muncul, yang mana dia memetakan setiap anggota ruang contoh ini sekarang ke dalam bentuk bilangan real. Oke, jadi yang triple A, ya dia X-nya sama dengan 0, yang warna merah ini G-nya ada 2 semuanya, maka X-nya nilainya 2, ya. Yang warna kuning ini kalian lihat G-nya semuanya nilainya 1, maka X-nya sama dengan 1. Dan yang terakhir ya untuk tiga-tiganya dia warna hijau, maka X-nya sama dengan 3. Maka di sini X-nya merupakan himpunan dari bilangan real yaitu 0, 1, 2, dan 3. Mengapa di tabel ini nilai X-nya menjadi X kecil? Karena X kecil, teman-teman, itu mewujudkan atau menyatakan kemungkinan nilai dari peubah acaknya. Jadi kalau X besar itu keterangan numeriknya, begitu ya, apa yang ingin kita lihat, X kecil itu sudah menyatakan nilainya di sini. Jadi kalau kita berbicara 0, 1, 2, 3, maka nanti X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. X-nya sudah mulai dituliskan dengan huruf kecil, ya, bukan lagi huruf kapital. Maka pengertian dari peubah acak yang ini tadi saya sampaikan, ya, dia suatu fungsi yang memetakan anggota ruang contoh ke dalam bilangan real. Variabel acak ini atau peubah acak ini dinotasikannya huruf besar, ya teman-teman, atau huruf kapital. Sedangkan nilainya ya ini diberikan dengan huruf kecil seperti itu. Oke, itu adalah definisinya. Kita lihat contoh lainnya ya. Misalnya terdapat 2 kelereng ya, yang diambil secara berturut-turut tanpa pengembalian. Oke, jadi without replacement begitu ya. Tanpa pengembalian dari sebuah kantung yang berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Jadi di kantong itu kita punya 7 kelereng, ada 4 merah, ada 3 hitam. Kita tentukan di sini, kita nyatakan suatu variabel acak yaitu X, dia adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Oke, banyaknya kelereng merah yang terambil
Maka hasil percobaannya mungkin adalah sebagai berikut. Jadi dari satu kantung itu ada 7 kelereng ya, ada 4 merah, 3 hitam, dan kita akan mengambil 2 kelereng diambil secara berturut-turut tanpa pengembalian. Jadi ngambil satu dulu gitu ya, baru nanti ngambil satu lagi ya. Tapi yang tadi sudah diambil pertama tidak dikembalikan ke dalam kantong karena tanpa pengembalian. Maka kemungkinannya apa saja teman-teman ya di sini? Maka kemungkinannya adalah kalau M ini adalah merah, H ini adalah hitam, pengambilan pertama adalah kelereng warna merah. Ya, atau pengambilan yang kedua lagi bisa merah lagi, gitu kan? Atau salah satunya hitam, entah merah dulu baru hitam atau hitam dulu baru merah. Atau dua-duanya ya kelereng kita ambil itu dua-duanya warnanya hitam. Jadi tidak ada kelereng merah yang terambil. Maka nilai dari X-nya apa? Lihat, X tadi adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Maka untuk anggota rong contoh yang pertama, ketika dua-duanya notasinya M besar, maka X-nya sama dengan 2. Ya, untuk MH, untuk HM, itu X-nya sama dengan 1. Dan untuk dua-duanya hitam, maka X-nya sama dengan 0. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua misalnya. Seorang petugas penitipan barang ya mengembalikan 3 buah tas secara acak kepada pemiliknya. Jadi misalnya pengunjung ini diperbolehkan untuk menitipkan tas ke security ya. Dan yang menitipkan barangnya ini atau menitipkan tasnya ini ada Bu Ana ya. Bu Ana ini dinotasikan oleh A besar, Bu Sari itu oleh S, dan Bu Lili ya oleh huruf L besar. Nah, ini adalah urutan yang sebenarnya. Jadi urutan yang sebenarnya itu adalah Bu Ana, Bu Sari, Bu Lili, gitu ya. Dan nanti pada saat dikembalikan juga urutannya seperti ini yang sebenarnya, Bu Ana, Bu Sari, dan Bu Lili. Nah, maka kita akan mendaftarkan semua titik contoh bagi kemungkinan urutan pengembalian tas. Oke, apa variabel acaknya di sini? Dia notasinya Y besar. Nah, jadi untuk notasi variabel besar, variabel acak maksudnya, tidak harus huruf X, teman-teman. Ya, mau apapun, mau A sampai Z itu terserah. Asalkan ditulisnya secara benar, pakai huruf kapital, dan jelas ya yang dimaksudkan variabel acak dalam kasusnya itu apa. Nah, di sini Y-nya apa? Dia menyatakan banyaknya pasangan tas dan pemiliknya yang tepat. Oke, jadi yaitu menyatakan banyaknya pasangan tas yang diterima oleh pemilik yang sebenarnya lah seperti itu. Tadi urutan yang sebenarnya adalah ASL. Maka kedatangannya gitu ya atau penerimaan tasnya kan sebetulnya bisa tepat Bu Ana dulu Bu Sari baru Bu Lili ya kan? Atau Bu Ana dulu Bu Lili baru Bu Sari gitu kan? Atau Bu Sari dulu, Bu Ana, lalu Bu Lili, dan seterusnya sampai yang Bu Lili dulu, ya, atau dilanjutkan Bu Sari, dan terakhir adalah Bu Ana. Oke, jadi kalau kalian lihat nilai PUBA acaknya untuk yang ASL, ketika rong contohnya ASL, Y-nya sama dengan 3. Mengapa? Karena jumlah tas yang tepat berada di pemiliknya memang ada 3. Ya, sekarang saya tanya, untuk ALS, mengapa nilai Y-nya sama dengan 1, teman-teman? Karena yang tepat cuma A-nya, Bu. Betul sekali. Siapa nih yang menjawab? Aisyah Ayu, maaf izin oke. Ya, oke, tidak apa-apa Aisyah. Ya, jadi teman-teman, ya, dia kenapa 1? Karena hanya yang tepat hanya Bu Ana saja, ya. Jadi di sini nilainya 1. SAL juga seperti itu. SAL yang tepat siapa di sini, teman-teman? Yang L, Bu. Yang L, betul. Yang L ya, Bu Lili. Begitu. SLA, LAS salah semua tasnya ya. Jadi dia nilainya 0. Dan LSA siapa yang tepat di sini? S. Yang Sari. S. Nah, betul Bu Sari. Itu adalah nilai dari masing-masing anggota rong contoh ya untuk nilai peubah acaknya seperti itu. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya sekarang makna dari suatu peubah acak. Jadi teman-teman, selanjutnya nanti kalau kita berbicara kasus yang ada peubah acaknya ya, kalian harus bisa menafsirkan atau mengidentifikasi nilai peubah acak yang dimaksud dalam kasus tersebut apa. Karena nanti kita akan mencari peluang dari si peubah acak tersebut. Sehingga kalau Y-nya atau X-nya kita salah mendefinisikan ya, maka nanti kita akan juga salah mencari nilai peluangnya begitu.
sebelum sampai kita bagaimana mencari peluang dari suatu variabel acak, kita akan melihat dulu jenis dari peubah acak. Jadi kemarin waktu di pertemuan awal statistika dasar ya kita sudah mempelajari jenis-jenis tipe data atau ya beberapa skala pengukuran lah gitu. Jenis data dari suatu data numerik kalian sudah tahu bahwa ada jenisnya discrete dan juga continuous. Ya, sama halnya dengan peubah acak teman-teman, dia juga sifatnya secara umum ada yang discrete dan juga ada yang continue. Dan maknanya sama seperti data yang kita bahas. Jadi kalau discrete, berarti nanti nilai peubah acaknya itu yang diambil berupa bilangan bulat atau countable. Ya, artinya tadi X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3 itu adalah peubah acak yang sifatnya discrete. Oke, tidak ada bilangan desimal. Nilainya bukan merupakan pecahan di sana. Oke, nah kalau misalnya peubah acaknya yaitu nilainya itu merupakan bilangan real pada suatu sel tertentu, maka disebut peubah acak yang sifatnya kontinu atau peubah acak kontinu. Nah, setiap peubah acak, teman-teman, itu punya karakteristik. Ya, ini cara mudahnya memahaminya, gitu. Biar teman-teman tahu nanti informasi apa saja sih sebetulnya yang dibutuhkan dari peubah acak. Setiap peubah acak itu punya karakteristik, baik yang sifatnya discrete maupun continue. Karakteristik atau identitas lah ibaratnya. Ya, kalau di KTP kita ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada alamat rumah, begitu ya. Peubah acak juga punya identitas. Yang pertama adalah dari nama atau jenis fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya. Oke, jadi ketika peubah acak itu discrete, fungsi peluangnya disebut fungsi massa peluang atau disingkatnya FMP. Ada yang menyebutkannya hanya dengan fungsi peluang. Ya, jadi beberapa referensi ada yang mengatakan fungsi peluang itu sebetulnya maknanya umum, dia berlaku untuk discrete dan continue. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa fungsi peluang itu adalah miliknya peubah acak discrete. Ya, jadi nanti yang lebih sering kita gunakan kalau saya berbicara fungsi peluang berarti sifatnya discrete misalnya ya, tergantung konteksnya. Atau langsung aja fungsi massa peluang di sini, mass probability function bahasa atau istilah asingnya, ya, istilah bahasa Inggrisnya. Nah, si fungsi massa peluang ini teman-teman dinotasikannya biasanya seperti ini, P dalam kurung X. Jadi peluang dari nilai peubah acak tertentu. Atau ada yang menuliskannya P besar ya dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Jadi sama saja maknanya, peluang ya ketika peubah acaknya bernilai X kecil. Nanti nilainya di sini bisa diganti oleh nilai berapapun. Seperti tadi contohnya X-nya kan menyatakan banyaknya gambar yang muncul begitu ya. Maka di sini nilai X-nya bisa saja diganti mau 0, mau 1, 2 atau 3 terserah. Artinya kita ingin mencari peluang, kira-kira berapa peluang ketika banyaknya gambar yang muncul sama dengan 2 gitu ya. Ini adalah fungsi massa peluang. Kalau misalnya dia fungsi peluang untuk peubah acak kontinu disebutnya fungsi kepadatan peluang, teman-teman. Ada yang menyebutkannya juga fungsi kepekatan peluang. Ada yang menyebutkannya fungsi densitas peluang. Ya, jadi kalau kalian mendengar fungsi kepadatan atau kepekatan peluang, fungsi densitas itu miliknya si peubah acak kontinu. Identitasnya si peubah acak kontinu. Ya, untuk singkatannya ada FKP, ya ada PDF ya. PDF itu istilah asingnya probability density function, ya itu adalah fungsi densitas. Notasinya adalah Fx, ya. Jadi pakai F biasanya, tidak pakai P, begitu ya. Ini adalah identitas pertama dari peubah acak. Nanti kita lihat identitas lainnya seperti apa. Nah, sekarang barulah kita coba lihat yang makna dari sebaran atau distribusi peluang dari suatu peubah acak. Nah, teman-teman, tadi kita sudah pelajari bahwa ya variabel acak atau peubah acak ini merupakan transformasi, ya transformasi dari anggota ruang contoh ke dalam suatu bilangan real, begitu ya. Karena dia merupakan transformasi dari ruang contoh, maka sebetulnya si peubah acak ini akan memiliki nilai peluang. Jadi kalau tadi kita definisikan lagi setiap anggota ruang contoh dari contoh pelemparan koin
ya, pelemparan koin sebanyak 3 kali begitu, maka kita tahu bahwa masing-masing nilai peluangnya sama dengan 1/8. Lalu kita juga sudah memetakan tadi peubah acak X ya, di mana X tadi merupakan banyaknya gambar yang muncul. Seperti itu. Jadi, teman-teman sebentar sepertinya ada tamu ya. Sebentar ya. Oke. Jadi tadi kita sudah definisikan ya, nilai masing-masing anggota ruang contoh ini peluangnya sudah ada, lalu X-nya juga tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti ada yang nilainya 0 sampai dengan 3 begitu. Maka kita bisa mencari nilai peluangnya untuk masing-masing nilai X-nya tadi. Jadi kita udah nggak lihat lagi peluang dari setiap anggota ruang contoh ini ya, tapi kita fokusnya kepada peluang dari nilai X-nya teman-teman. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai peluangnya berapa? 1/8. Ketika X-nya sama dengan 1, lihat ada 3 anggota ruang contoh di sana dan masing-masing 1/8. Maka kita jumlahkan, ada 3/8. Ya, untuk yang X-nya sama dengan 2, juga ada 3 anggota ruang contoh, maka dia juga 3/8. Dan yang terakhir di sini untuk 3-tiganya gambar ya, nilai peluangnya adalah 1/8 karena hanya ada 1. Maka kalau kalian jumlahkan di sini, jumlahnya akan sama dengan 1. Nilai peluang batasnya dari 0 sampai dengan 1 ya teman-teman ya. Nah, maka ya apa yang disebut dengan sebaran peluang atau fungsi peluang atau distribusi peluang. Kalau kita lihat dari tabel ini ya, maka sebaran peluang atau fungsi peluang atau distribusi peluang itu adalah menyatakan setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak X gitu ya, yang memiliki nilai peluang tertentu untuk muncul dan dapat diringkas dalam suatu fungsi. Ya, jadi dia adalah setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak X memiliki nilai peluang tertentu untuk muncul dan dapat diringkas dalam suatu fungsi. Itu adalah sebaran atau fungsi peluang. Jadi kalau contohnya pada tabel ini, misalnya, ya tadi kita tahu ya bahwa notasi dari fungsi suatu fungsi peluang dari suatu peubah acak mau baik diskrit maupun kontinu kan seperti ini notasinya ya, fx atau px. Jadi kalau kita mau buat di sini F3 artinya X-nya sama dengan 3, itu sama saja dengan peluang ya, kalau notasi diskritnya peluang dari nilai peubah acaknya itu X besar sama dengan 3, berarti sama dengan berapa? X sama dengan 3, 1/8. Ini disebut fungsi peluang teman-teman, atau sebaran peluang. Jadi nanti kalau PX-nya itu sama dengan 1, maka dia 3/8. Nah, bisa dipahami ya? Sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Contoh lain coba kita lihat di sini ya. Contohnya kita coba dari yang sederhana dulu ya. Nanti kalian bisa mendalami lebih lagi. Di sini contohnya ada pelemparan dadu ya. Dadunya setimbang. Nah, kalau kalian sudah lihat ada pernyataan dadu setimbang, maka sisi-sisinya sama ya. Setiap sisi dari dadu itu punya peluang yang sama untuk muncul misalnya ketika dilempar gitu. Jadi peluangnya sama di sana 1/6 begitu. Nah, dia dilempar sebanyak 1 kali, maka anggota ruang contohnya di sini misalnya dinotasikannya S begitu ya, sisi ya. Ada sisi 1, sisi 2 sampai dengan sisi ke-6. Nah, kita menyatakan suatu variabel acak di sini di mana X-nya adalah munculnya sisi dadu yang bermata genap. Oke, bermata genap. Jadi maka kita coba identifikasi dari setiap ruang contoh, maka nilai X-nya teman-teman ya, itu masing-masing ya untuk S1 tentu 0. Karena dia S1 ini mata dadu 1 begitu ya, sisi yang pertama mata dadu 1, maka nilainya X-nya sama dengan 0 karena dia tidak genap, dia ganjil.
Jadi untuk S1, S3, S5 di sini 0 semua. Begitu untuk S2, S4, S6 itu nilainya 1 semua di sini. Tapi ingat masing-masing bahwa punya peluangnya, yaitu sebesar 1/6. Jadi kalau kalian tuliskan di sini peluang X sama dengan 0, maka artinya apa? Ketika munculnya sisi dadu yang bermata genapnya sama dengan 0, maka sebetulnya kita mencari peluang munculnya sisi dadu yang bermata ganjil. Ya, karena X-nya sama dengan 0. Kalau mata dadunya ganjil, berarti dia peluang siapa aja? Peluang dari S1, peluang S3 ditambah S5. Masing-masing 1/6, maka sama dengan setengah. Ketika nilai X-nya sama dengan 1, ya, peluang munculnya sisi dadu yang bermata genap, maka sisanya ya ada S2, S4, dan S6. Sama peluangnya adalah setengah juga. Dan dijumlahkan sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Maka ya dari kasus ini teman-teman, kita bisa membuat fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya atau sebaran peluangnya menjadi bentuknya seperti ini. Nilai peluangnya itu bisa setengah jika nilai X-nya itu sama dengan 0 dan 1, atau nilai peluangnya 0 untuk X yang lainnya. Jadi tetap di sini ditulis 0 untuk X lainnya. Artinya apa? Selain 0 dan 1, maka nilai peluangnya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi dari kasus ini nanti diakhiri oleh ringkasan seperti ini, teman-teman. Inilah yang disebut sebagai distribusi atau sebaran peluang. Nah, apakah seluruh fungsi seperti ini disebut fungsi sebaran peluang? Ya, nanti kalau kalian tiba-tiba dikasih suatu fungsi seperti ini, ya teman-teman, kalian harus melihat dulu beberapa syarat. Apakah dia termasuk sebaran atau distribusi peluang? Ya, jadi tidak semua fungsi yang bentuknya seperti ini itu adalah fungsi peluang, teman-teman. Misalnya ya, syarat yang pertama itu adalah bahwa jumlah dari setiap peluang ya dari peluang dari setiap nilai X itu ketika dijumlahkan nilainya harus sama dengan 1. Ya, jadi tadi X ini mengasumsikan semua kemungkinan nilai peubah acak. Kalau jumlah dari semua nilai kemungkinan, tentu peluangnya harus sama dengan 1. Nah, menurut Mario F. Triola, ketika nilai penjumlahan ini itu 0,99 atau 1,001, artinya sangat-sangat dekat dengan nilai 1, begitu, itu masih dapat diterima atau masih dapat ditoleransi, gitu. Karena mungkin saja sebetulnya itu merupakan kesalahan dalam pembulatan. Ya, ini kebetulan angka-angkanya masih sederhana yang kita gunakan di contoh ini ya. Tapi kalau udah di data real mungkin pada saat mencari rasio peluangnya gitu ya, itu bisa hasil dari suatu pembulatan. Jadi ketika dijumlahkan seluruhnya tidak murni atau tidak bulat sama dengan 1. Ya, tapi bisa berupa bilangan desimal seperti ini ya, yang nilainya sangat dekat dengan 1 begitu. Syarat yang kedua adalah bahwa nilai setiap peluang X begitu ya, itu harus berada di antara 0 sampai dengan 1. Ya, jadi nilai 01-nya masuk teman-teman. Ya, dan ini syarat yang kedua. Oke, ini notasinya masih notasi diskrit ya, saya masih pakai sigma di sini. Kalau nanti kalian berbicara peubah acaknya sifatnya kontinu, maka kita sudah merubah sigma ini menjadi integral. Oke, karena sifatnya kontinu ya, bukan diskrit lagi. Ini ada 2 syarat ya, ketika suatu fungsi itu dikatakan fungsi peluang, teman-teman, atau sebaran peluang. Kita lihat contohnya lagi di sini. Misalnya ya, berdasarkan suatu survei yang dilakukan oleh Frank, seterusnya ini, tabel berikut menunjukkan nilai peluang banyaknya telepon yang digunakan oleh rumah tangga. Jadi X besarnya itu apa? Banyaknya telepon yang digunakan oleh rumah tangga. Itu adalah variabel acaknya. Pertanyaannya adalah apakah tabel tersebut menggambarkan sebaran peluang? Maka di sini X-nya kecil ya, karena kita sudah menyatakan nilai dari peubah acaknya. Ada dari 0 ya, artinya dia tidak pernah menggunakan telepon rumah begitu ya. Ada menggunakannya 1, 2, 3 begitu ya. Nah, ini adalah nilai peluang yang sudah diberikan datanya ya, jadi tidak melalui proses perhitungan di contoh ini, artinya datanya sudah given dan diberikan. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, nilai peluangnya adalah 0,19 dan seterusnya ya. Kalian lihat di sini peluang paling besar adalah X-nya sama dengan 2. Jadi
peluang paling besar begitu ya, suatu rumah tangga ini menggunakan telepon itu adalah 0,33 di wilayah tersebut. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah tabel ini menggambarkan sebaran peluang. Maka kita lihat tadi syaratnya. Ya, syarat yang pertama adalah bahwa sigma PX itu harus sama dengan 1. Maka kita lihat X-nya di sini dari 0 sampai dengan 3 ya. Kita definisikan dari PX ini apa? Berarti sama dengan PX sama dengan 0, peluang X sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2, ditambah peluang X sama dengan 3. Kita jumlahkan semua di sini. Nah, hasilnya tertutup ya oleh floating meeting control ini. Nah, sudah saya hilangkan dulu sebentar. Nah, ternyata saat dijumlahkan nilainya 0,91. Jadi walaupun dia mengarah ke angka 1, tetapi lihat bahwa dia masih cukup jauh dari angka 1. Artinya dia tidak sama dengan 1, teman-teman. Nah, ini dari syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Artinya apa? Bahwa si tabel ini bukan merupakan sebaran peluang. Ya, kalau syarat keduanya mungkin terpenuhi karena nilainya berada di antara 0 dan 1. Begitu ya. Tapi untuk syarat yang lainnya ya, itu sudah tidak memenuhi, maka dia bukan merupakan sebaran peluang. Contoh lagi ya, misalnya di sini saya sudah diketahui fungsinya langsung ya. Jadi PX ya, PX ini adalah X per 10, di mana X ini nilainya bisa 0 sampai 4 gitu ya, 0, 1, 2, 3, atau 4. Pertanyaannya, apakah si PX sama dengan X per 10 ini merupakan sebaran peluang? Maka kita definisikan seperti tadi. Ya, kita buat tabelnya dulu di sini. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, PX-nya adalah 0 per 10 atau 0. Ketika X-nya sama dengan 1, maka PX-nya adalah 1 per 10. Dan seterusnya. Sampai X-nya sama dengan 4, maka PX-nya adalah ketika X-nya sama dengan 4, yaitu 4 per 10. Sudah terdefinisi nih masing-masing nilainya. Ya. Syarat yang pertama, tadi nilai seluruh peluang itu harus sama dengan 1. Jumlahkanlah semuanya teman-teman ya. Ketika X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 4. Nilai peluang kita jumlahkan dia sama dengan 1, maka syarat pertamanya sudah terpenuhi dan syarat keduanya juga sudah dipenuhi karena setiap nilai PX ini nilainya di antara 0 dan 1. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi, maka si PX sama dengan X per 10 benar merupakan suatu sebaran peluang atau distribusi peluang atau fungsi peluang. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ibu, Ya. kalau misalnya syarat yang terpenuhinya cuma 1, gimana Bu? Iya, tidak terpenuhi berarti. Jadi dia bukan merupakan sebaran peluang. Oh, makasih Bu. Ya, siapa ini ya? Aisyah. Oh, masih Aisyah. Iya, Aisyah ya. Jadi keduanya harus terpenuhi wajib ya. Harus terpenuhi kedua-duanya. Oke, Syarat Bu. pertama ya jumlahnya ya harus sama dengan 1 dan tadi nilai setiap peluangnya itu di antara 0 dan 1. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Ibu mau nanya. Iya, siapa ini? Dwi. Oh, Dwi. Ya, gimana Dwi? Itu Bu yang setiap X di antara 0 dan 1 itu maksudnya apa, Bu? Oke. Jadi kalian lihat setiap PX berarti untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 2, sampai untuk X sama dengan 4. Kalian lihat masing-masing ya, kalian lihat masing-masing nilai peluang dari setiap X-nya. 0 per 10 apakah lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1? Iya, iya kan? Iya. Terus 1 per 10 atau 0,1. Betul nggak di antara 0 sama 1? Betul, Bu. Betul. 2 per 10 benar nggak di antara 0 sampai dengan 1? Betul ya. Begitu juga untuk 3 per 10 dan untuk 4 per 10. Kalau ada salah satunya yang lebih besar dari 1, gitu ya, atau kurang dari 0, maka itu sudah salah. Nilai peluang tidak ada yang lebih besar dari 1 atau kurang dari 0, teman-teman. Maka syarat keduanya yang tidak terpenuhi misalnya. Ya.
Jadi kalau maksudnya setiap, kalian lihat di sini masing-masing untuk nilai X-nya ini nilai peluangnya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 1 atau tidak. Ya, kalau misalnya syarat yang lainnya tadi tinggal dijumlahkan saja apakah nilainya sama dengan 1. Bisa dipahami? Bisa Bu, makasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut ya semuanya ya. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Aman ya? Oke. Sepertinya aman, Bu. Oke, terima kasih. Saidina, kamu di tangga darurat. Enggak, Bu, di apa ya namanya? Rektorat kalau nggak salah tadi. Oh, Kata kalian Nida. oke, kalian banyak di rektorat ya. Seperti di tangga gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Teman-teman, ya, tadi Pobajak punya identitas ya. Jadi identitas yang pertama yang baru kita pelajari adalah bahwa dia punya sebaran peluang atau dia punya fungsi peluang atau dia punya distribusi peluang ya. Identitas yang kedua itu adalah bahwa setiap peubah acak itu bisa atau memiliki ukuran pemusatan dan penyebaran data juga. Ya, jadi setiap variabel acak itu punya ukuran pemusatan dan penyebaran juga. Nah, ya ukuran pemusatan data itu pada peubah acak biasanya disebut sebagai ekspektasi. Ekspektasi atau nilai harapan atau nilai tengah atau min gitu ya. Itu adalah ukuran pemusatan data dari si peubah acak. Jadi kalau data kemarin kita belajar ada rata-rata, ada median, ada modus begitu ya. Kalau di peubah acak itu disebutnya adalah ekspektasi. Tapi maknanya sama, dia adalah nilai tengah, dia nilai harapan. Jadi kita tidak mencari modus di sini, kita tidak mencari median di sini atau rata-rata hitung, tapi kita mencarinya itu adalah ekspektasi namanya. Oke. Jadi hanya ada satu nilai ya, yaitu namanya ekspektasi atau nilai tengah. Oke. Nilai harapan ya dari peubah acak itu adalah pemusatan dari nilai peubah acak jika eksperimen atau percobaannya itu dilakukan berulang-ulang sampai tak berhingga kali. Gitu. Jadi suatu variabel acak gitu ya akan punya nilai harapan. Nilai harapan itu apa? Kalau misalnya ya tadi kita mau tahu ya banyaknya gambar yang muncul dari pelemparan koin sebanyak 3 kali. Ketika percobaan itu diulang berkali-kali teman-teman, sampai tak berhingga, sampai banyak gitu ya, ratusan mungkin gitu ya, atau ribuan, maka nilai harapan itu adalah tadi nilai pusatnya atau nilai tengahnya yang diperoleh per pengulangan dari eksperimen tadi. Dan biasanya nilai ekspektasinya itu akan konstan, akan konsisten. Semakin banyak dilakukan eksperimennya, ya, maka nilai harapannya itu akan konsisten begitu, tidak berubah-ubah lagi atau konvergen ke satu nilai. Ya, jadi misalnya kita punya peubah acaknya adalah X, di mana X ini adalah peubah acak diskrit, maka dia punya fungsi massa peluang yang bentuknya adalah PX begitu. Maka nilai harapannya ya atau expected value-nya atau nilai ekspektasinya dari peubah acak X itu dinotasikan oleh ekspektasi X. E besar dalam kurung X besar. Nah, kalau kita mau menuliskan pemusatan data dari peubah acak, tulisnya seperti ini ya. E besar dalam kurung X besar, bukan X kecilnya. Ya, X besar begitu, itu didefinisikan sebagai ini. Jadi parameternya itu juga bisa dinotasikan oleh mu, nilai tengahnya, sama dengan ekspektasi X. Dia adalah penjumlahan teman-teman dari perkalian nilai peubah acak dengan peluangnya. Ini adalah ekspektasi X. Jadi X dikali nilai peluangnya dijumlahkan untuk seluruh nilai X. Oke. Sifatnya, ya kalian bisa baca di sini bahwa ekspektasi dari suatu konstanta, anggaplah C, konstanta tahu ya, konstanta itu angka begitu ya, konstanta ya, C, maka itu adalah nilai konstanta itu sendiri. Jadi ekspektasi dari 1 itu adalah 1, teman-teman. Ekspektasi dari -2 itu sama dengan -2. Ekspektasi dari setengah itu adalah setengah.
Ya, maka ekspektasi dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Untuk suatu konstanta ya, untuk suatu konstanta di sini, maka nilai ekspektasi dari X plus C itu sama dengan ekspektasi X tambah C. Nah, kalian pasti paham kenapa bentuknya menjadi seperti ini. Sifat substitutif. Ya. Begitu juga ketika ekspektasi dari suatu konstanta dikali X. Jadi C-nya ini bisa kita keluarkan, jadi C dikali ekspektasi X. Nah, kalau X dan Y-nya merupakan peubah acak, maka ekspektasi dari plus X plus minus Y itu sama saja dengan ekspektasi X plus minus ekspektasi Y. Ya, ini adalah sifat-sifat dari ekspektasi atau nilai harapan. Ya, nanti silakan dipelajari. Kita lihat contohnya. Dalam suatu permainan, teman-teman, jadi ini seperti permainan mirip judi sebetulnya ya. Tapi di sini coba kita ambil idenya untuk memahami makna dari ekspektasi itu sendiri. Dalam sebuah permainan ya, seorang petaruh akan mendapatkan $5 bila hasil dari 3 kali pelemparan sebuah uang logam itu gambar semua atau angka semua. Gitu ya. Tapi dia harus bayar $3 kalau hasilnya 1 atau 2 sisi gambar. Paham ya? Jadi dia itu harus melempar sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Dia akan dapat $5 kalau 3-3-nya itu gambar atau 3-3-nya itu angka. Tapi dia harus bayar $3 kalau hasilnya selain itu. Oke. Nah, sekarang kita definisikan peubah acak X-nya apa di sini untuk melihat nilai ekspektasinya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah berapa penerimaan harapan bagi petaruh tersebut. Jadi nilai harapannya itu kira-kira berapa sih untuk si petaruh tersebut. X ini misalnya banyaknya uang yang dapat dimenangkan ya oleh si petaruh itu. Kejadian yang pertama adalah muncul gambar atau angka semua di sini. Maka nilai X-nya tadi, nilai X kecilnya adalah banyak uang yang bisa dimenangkan adalah $5. Ya kan? Peluangnya adalah 2/8. Kenapa? Karena ya di sini hanya ada 2 kemungkinan dari 8 kemungkinan yang muncul ketika kita melempar 3 buah uang logam. Atau uang logam dilempar sebanyak 3 kali begitu ya. Maka peluangnya adalah 2/8. Maka mencari nilai ekspektasi dari kejadian yang pertama ini adalah X dikali nilai peluangnya. Artinya $5 dikali 2/8, yaitu 5/4. Kejadian yang kedua itu adalah munculnya 1 atau 2 sisi gambar. Jadi selain yang E1 ini. Maka di sini disebut minus. Karena apa? Karena dia rugi. Dia harus bayar $3, teman-teman. Jadi nilai X-nya adalah minus $3. Nilai peluangnya ada berapa? Ada 6/8 sisanya. Maka nilai peluang, nilai ekspektasinya itu adalah minus 3 dikali 6/8, yaitu minus 9/4. Maka nilai ekspektasi X dari seluruhnya ya, kalau kita berbicara ekspektasi X, maka dari seluruhnya kita jumlahkan perkalian dari setiap nilai peubah acak dengan peluangnya, dari E1 dan E2. Maka kalau dijumlahkan nilainya adalah minus 1. Jadi kalau ekspektasi memungkinkan nilainya negatif, teman-teman. Kalau peluang tadi tidak boleh negatif ya. Tapi kalau ekspektasi itu memungkinkan nilainya negatif. Kalau nilai ekspektasinya minus 1 artinya apa? Berarti dalam permainan ini rata-rata gitu ya, secara rata-rata si petaruh itu kalah $1 per lemparan 3 uang logam. Peluangnya jauh lebih besar untuk keluar 1 atau 2 sisi gambar begitu ya dibandingkan dengan keluar 3-3-nya gambar atau 3-3-nya angka begitu ya. Jadi di sini maknanya seperti itu. Nah, itu adalah nilai harapan atau ekspektasi begitu. Jadi X dikali nilai PX-nya, teman-teman. Nah, kalau misalnya ya kita punya peubah acak lalu kita punya fungsi peubah acak. Jadi nanti ada suatu GX ya. Tadi kan kita punya PX. Nah, kita punya peubah acak X. Kita bisa punya GX. GX itu apa? Fungsi dari peubah acak X. Ya, misalnya tadi peubah acaknya kan peubah acak X. Kita suatu saat bisa menentukan GX-nya itu misalnya 2X. Nah, itu sudah merupakan fungsi dari peubah acak atau X kuadrat.
atau 2x min 3 atau x pangkat 3. Itu adalah udah fungsi dari PU bacaknya ya, fungsi atau modifikasi dari x-nya begitu. Maka nanti nilai harapannya dari Gx ya, itu sama dengan sigma dari Gx dikali Px. Jadi bukan X lagi di sana, tetapi Gx. Contohnya, misalnya kita punya sebaran peluang seperti tabel ditampilkan ini ya. Jadi X sama dengan 0, sama dengan peluangnya 1/3. Ketika X-nya sama dengan 1, maka peluangnya setengah, dan seterusnya, sampai ketika X-nya sama dengan 3, nilai peluangnya adalah 1/6. Kita diminta untuk mencari ekspektasi dari X min mu dikuadratkan. Jadi bukan ekspektasi dari X saja yang bisa kita cari, teman-teman, tapi ekspektasi dari X min mu yang dikuadratkan. Maka ini disebut sebagai Gx. Bagaimana cara mencarinya? Maka kita harus cari dulu ekspektasi dari X-nya. Ya, ekspektasi dari X-nya itu adalah 0 dikali 1/3 ditambah 1 kali setengah, seterusnya sampai 3 dikali 1/6. Dan dihasilkan ternyata ekspektasi X-nya sama dengan 1. Baru kita cari ekspektasi X kurang mu dikuadratkan seperti apa. Ingat, mu itu adalah ekspektasi X, teman-teman. Maka jabarkan dulu di sini ya. Mu-nya ganti dengan 1. Jabarkan X min 1 kuadrat itu nilainya berapa. Ya, maka di sini kita menjadi sigma dari X kurang 1 kuadrat dikali Px. X-nya bergerak dari 0 sampai 3. Jadi 0 kurang 1 kuadrat dikali peluang ketika 0 ditambah. Ya, ketika X-nya sama dengan 1, maka 1 dikurang 1 kuadrat dikali peluang X-nya sama dengan 1. Ya, seterusnya ketika X-nya sama dengan 3, maka ganti X-nya jadi 3 kurang 1 kuadrat dikali peluang X-nya sama dengan 3. Dapatlah kalian di sini ya nilai masing-masing, lalu kalian jumlahkan, ternyata ya ekspektasi dari X min mu kuadrat nilainya juga sama dengan 1. Oke, nah ini adalah Gx, teman-teman. Jadi nanti tidak hanya kita bisa mencari ekspektasi X, tapi kita juga bisa mencari ekspektasi dari Gx, atau dia merupakan fungsi dari peubah acak. Ya, bisa dipahami ukuran pemusatan data? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, saya ingin bertanya. Baik, siapa ini? Reskia Azahra, Bu. Oke, apa Reskia? Peubah acak itu kan sebelumnya macam-macamnya ada diskrit dan kontinu. Nah, lalu untuk ukuran pemusatannya itu ada jenis diskrit atau kontinunya juga nggak, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Secara konsep ini sama, ya. Secara konsep sama. Jadi nilai ukuran pemusatan data atau ekspektasi baik diskrit maupun kontinu konsepnya sama. Setiap nilai dari PU bacaknya itu dikalikan dengan nilai peluangnya. Yang akan membedakan apa dengan PU bacak kontinu? Ya, di sini notasinya masih sigma, teman-teman. Kalau sigma ini berarti punya diskrit atau kontinu? Punya diskrit. Diskrit ya. Ketika nanti PU bacaknya itu adalah kontinu, maka tandanya bukan sigma lagi tapi integral. Integral dikali X dikali PX dx. Untuk yang ekspektasi dari Gx ini sama. Ya, dia Gx integral ya untuk seluruh X, Gx dikali PX dx begitu. Konsepnya sama, idenya sama. Rumusnya sama, ya. Nilai PU bacaknya itu dikali dengan nilai peluangnya. Perbedaannya hanya dalam operasi perhitungannya saja, ya. Jadi kalau yang kontinu akan menggunakan integral, kalau yang diskrit kita menggunakan notasi sigma di sini. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah bisa, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, bagaimana dengan ukuran penyebaran datanya? Jadi tadi ya, identitas PU bacak dia punya fungsi peluang ya. Lalu juga dia punya ekspektasi atau nilai harapan. Yang ketiga adalah dia punya ukuran penyebarannya juga. Ukuran penyebarannya itu bisa disebut ragam begitu ya, atau juga simpangan baku, sama halnya dengan pada data yang kita punya di awal. Jadi bukan PU bacak, pada data juga kan kita mencarinya simpangan baku atau ragam, teman-teman ya. Nah, misalnya PU bacaknya adalah X, dia punya nilai harapan ekspektasi X, teman-teman.
Nah, kita bisa mencari nilai ragam atau variansnya dari peubah acak X tersebut. Dia dinotasikannya seperti ini. Varians dari X, X-nya besar. Jadi, varians dari X itu sebetulnya merupakan ekspektasi, teman-teman, dari X dikurang ekspektasi X lalu dikuadratkan. Ya, jadi untuk mencari varians dari X, kalian bisa gunakan rumus yang ini atau rumus yang ini. Ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Bagaimana mencari ekspektasi X kuadrat? Ayo. Ada yang ingin membantu menjawab? Bagaimana mencari nilai ekspektasi dari X kuadrat? Kalau tadi ekspektasi dari X itu adalah sigma untuk seluruh X, X dikali PX. Maka jika ekspektasi dari X kuadrat adalah sigma untuk seluruh nilai X, apa? X kuadrat dikali PX, bukan? Betul, X kuadrat dikali PX. Di sini bukan jadi PX kuadrat ya, enggak. Jadi tetap X kuadrat dikali PX, teman-teman. Maka ini masuknya adalah rumus yang tadi. Sigma X untuk GX PX. Ini merupakan suatu fungsi dari peubah acak. Ya, karena kita tadi dasarnya adalah si peubah acak X. Gitu. Kalau nanti kalian diminta mencari ekspektasi dari X pangkat 4, berarti sigma dari X pangkat 4 dikali PX. Ya, mau di sini 2X minus 5. Berarti sigma ya 2X minus 5 dikali PX. Gitu ya. Ini masuk ke dalam ranah yang si GX tadi gitu. Ini adalah konsep dari peubah atau apa namanya ekspektasi. Yang mana ternyata untuk nilai ragamnya berarti nanti kalian cari dulu masing-masing ya. Ekspektasi dari X kuadratnya berapa? Lalu kalian cari ekspektasi X-nya saja yang biasa yang ini. Setelah dapat hasilnya kalian kuadratkan. Baru kalian kurangi, dapatlah nilai variansnya. Bagaimana mencari nilai simpangan bakunya ya? Hampir jarang kita diminta untuk mencari simpangan baku dari peubah acak. Biasanya varians. Kalau dari peubah acak. Ya, jadi varians X. Ini adalah nilainya seperti ini. Atau ya kalian mau coba pakai rumus yang di bawahnya, silahkan. Kalau seperti ini, maka nilai dari setiap peubah acaknya dikurangi dulu dengan mu-nya. Dikuadratkan, ya, baru dikali nilai masing-masing peluang X-nya seperti apa atau berapa. Ya, kalau saya sih prefer yang ini dibandingkan dengan yang ini. Tapi kalau kalian sukanya rumus yang kedua, silakan. Tapi konsepnya adalah ingat kemarin ragam ya. Ragam simpangan baku itu mengukur jarak ya atau rata-rata dari selisih data terhadap rata-ratanya gitu. Nah, berarti di sini lihat konsepnya X dikurang mu ya, dikurang rata-ratanya dikuadratkan. Itu adalah ragam, teman-teman. Ekspektasi dari X dikurang mu dikuadratkan. Itu adalah ragam seperti itu. Bagaimana sifatnya? Pertama, ragam tidak pernah negatif, jadi selalu positif. Beda halnya dengan ekspektasi, dia bisa bernilai negatif. Lalu, untuk suatu konstanta, nilai ragamnya sama dengan 0. Beda dengan ekspektasi tadi ya. Kalau ekspektasi dari suatu konstanta atau ekspektasi dari 2 berarti 2. Tapi kalau ragam dari 2, dia sama dengan 0. Toh hanya satu nilainya, teman-teman. Kita nggak bisa ngitung ragamnya. Ya. Kalau misalnya ada suatu konstanta C, ya, maka kita diminta menghitung varians dari X plus C sama dengan varians X. Mengapa? Karena varians dari C sama dengan 0. Ya, makanya tinggal ada varian X di sana. Nah, perbedaan lainnya dengan ekspektasi adalah, kalau tadi di ekspektasi, ketika ada suatu, contohnya adalah ekspektasi 2X, maka itu sama saja dengan 2 dikali ekspektasi X. Ya, karena ekspektasi dari 2 adalah 2, beda halnya dengan varians. Kalau varians dari 2X, maka ini kita kuadratkan menjadi 4 varians dari X. Nah, itu perbedaannya lainnya ya dengan si ekspektasi. Kalau
tadi ya, ekspektasi dari X plus minus Y itu sama dengan ekspektasi X plus minus ekspektasi Y. Kalau di varians ya, beda. Varians dari X plus minus Y itu sama saja dengan varians dari X ditambah varians dari Y, begitu, dikurangi covariance dari X dan Y. Jadi nanti kalian akan belajar tentang korelasi ya. Covariance itu juga mirip dengan korelasi. Dia mencoba untuk melihat keeratan hubungan antara X dan Y. Gitu. Jadi kalau variance ini tidak hanya variance X plus minus variance Y, tapi dilihat covariance-nya juga. Kalau X dan Y ini nggak ada hubungannya, ya, saling bebas, saling independen, maka nilai covariance-nya sama dengan 0. Maka variance X plus Y-nya betul variance X plus minus variance Y. Tapi kalau ternyata hubungannya ada, tidak sama dengan 0, maka harus dicari dulu nilai covariance-nya. Di mana nilai covariance itu adalah seperti ini rumusnya. Perkalian dari ekspektasi masing-masing nilai PU bacak dikurangi dengan ekspektasi nilai PU bacaknya itu sendiri. Ya, seperti ini. Sebagai pengetahuan saja begitu ya, bahwa ada sifat atau istilah yang namanya adalah covariance. Jadi kalau kalian mau lihat contoh perhitungan ya, silakan dibuka di buku Maria Aftriola halaman 209. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Aman, sedikit lagi nih contoh PU bacak diskrit ya. Sepertinya aman. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah belajar PU bacak diskrit, ada nilai, ada fungsi peluangnya, ada nilai harapannya, ada variansnya. Itu ada tiga identitas dari suatu PU bacak, teman-teman. Itu berlaku untuk kontinu juga ya. Jadi sudah pasti akan punya fungsi peluang atau distribusi peluang ya, atau sebaran peluang, lalu akan ada nilai harapan, akan ada nilai ragamnya. Itu udah identitas dari suatu PU bacak. Nah sekarang kalau PU bacaknya PU bacak diskrit, kalau PU bacaknya PU bacak diskrit ya, maka kita menamakan distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit atau sebaran peluang diskrit di sini. Artinya berarti dia merupakan ya si sebaran peluang ini yang diskrit itu diperoleh dari PU bacak atau variabel acak yang sifatnya diskrit, di mana dia merupakan nilai outcome atau hasil percobaan yang diperoleh dengan cara mencacah. Nah, sebaran diskrit ya atau sebaran peluang diskrit itu banyak. Ya. Dan yang pertama kalian bisa kenali disebut sebagai Bernoulli. Oke. Apa itu Bernoulli? Jadi dia suatu eksperimen yang mana kemungkinan hasil percobaannya itu hanya ada 2, teman-teman. Jadi kalau tidak berhasil ya gagal gitu. Kalau tidak rusak ya baik gitu. Kalau tidak laki-laki ya perempuan. Jadi hanya ada 2. Tapi dia dilakukannya hanya sebanyak 1 kali percobaannya untuk Bernoulli. Jadi sekali percobaan dan kemungkinannya hanya ada 2 hasilnya, ya. Lalu jika PU bacak X itu bernilai 1, biasanya dinotasikannya sebagai PU bacak percobaan yang berhasil. 0 biasanya kalau percobaannya gagal. Tapi makna berhasil dan gagal ini bukan makna yang sebenarnya berhasil dan gagal ya. Bisa saja tadi bernilai 1 untuk hasil atau output yang pertama gitu ya. Ketika nilainya sama dengan 0 berarti untuk output yang kedua. Mau laki-laki atau perempuan misalnya di sini 1 0-nya ya. Artinya yang berhasil ini biasanya merupakan hasil percobaan yang menjadi perhatian kita. Ya, 0 ini yang lainnya begitu. Nah, ketika kejadian berhasil ini punya peluang ya, peluang kejadiannya itu disebut dengan P dinotasikannya. Ya, jadi peluang percobaan itu berhasil itu nilainya sebesar P. Sedangkan peluang kejadian gagal itu disimbolkannya dengan tentu 1 dikurang P atau sama dengan Q dinotasikannya. Maka fungsi peluang ya atau distribusi peluang Bernoulli itu sebetulnya adalah P pangkat X dikali Q pangkat 1 min X, di mana X-nya itu adalah 0 dan 1. Ini adalah sebaran Bernoulli. Jadi di sini
kita punya parameter teman-teman namanya adalah P, ya. Jadi kalau mau menuliskan distribusi Bernoulli, jadi tulisnya begini, X tilde gini ya. Jadi X berdistribusi Bernoulli dengan parameternya adalah P. Peluangnya adalah sebesar P. Kalau kalian mau menjabarkan ini untuk mencari nilai ekspektasinya seperti rumus yang tadi, atau mencari nilai ragamnya seperti rumus yang sudah saya jelaskan tadi, kalian akan memperoleh bahwa nilai harapannya sama dengan P. Dan nilai ragamnya adalah P dikali Q. Ya. Jadi kalau nanti kalian menemukan suatu percobaan, atau suatu eksperimen, atau suatu kejadian, yang sifatnya itu mirip sebaran Bernoulli, kalian ingin mencari nilai harapannya, maka lihat saja nilai peluang berhasilnya berapa. Itu adalah nilai harapannya. Ya, ragamnya tinggal kalikan dengan nilai gagalnya, nilai peluang gagalnya. Itu adalah P dikali Q. Teman-teman ya, lanjutan dari sebaran Bernoulli itu disebut sebaran binomial. Bedanya apa? Kalau Bernoulli tadi dilakukannya 1 kali, kalau binomial itu adalah percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak N kali. Ya, di mana sebanyak N kali ini dia masing-masingnya saling bebas, percobaan yang satu, percobaan yang lain, sampai percobaan yang ke N gitu ya, ini sifatnya saling bebas. Dan nilai P-nya atau peluang kejadian berhasilnya itu sama. Jadi bedanya adalah kalau binomial dilakukannya sebanyak N kali. Jadi Peubacak binomial itu apa? Dia jumlah dari kejadian berhasilnya, X-nya. Kalau tadi di Bernoulli, X-nya itu hanya 1 atau 0, berhasil atau gagal gitu ya. Tapi kalau di binomial, X-nya itu apa? Banyaknya kejadian berhasil atau banyaknya kejadian sukses. Maka kejadian berhasilnya bisa saja 0. Kalau 0 apa artinya? Gagal semua. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti kejadian berhasilnya sama dengan 1. Kalau X sama dengan N, maka semua kejadiannya adalah, atau semua percobaan itu adalah berhasil. Nah, peluang binomial fungsinya seperti apa? Seperti ini. Kombinasi dari N dan X, dikali P pangkat X, dikali Q pangkat N min X. Jadi X-nya nilai dari 0 sampai dengan N. Ya. Nah, kalau kita mau menuliskan Peubacak X berdistribusi binomial, biasanya tulisnya seperti ini. X tilde binom dalam kurung N, P. Jadi parameternya adalah N dan P, teman-teman, di mana P-nya ini adalah peluang berhasil. Ya, nilai harapannya nanti kalian kalau mau turunkan dengan rumus ekspektasi tadi akan diperoleh N dikali P. Dan ragamnya dari Peubacak X tadi adalah N kali P kali Q. Bu, kenapa sih kita tuh harus belajar ya jenis-jenis sebaran peluang, baik diskrit maupun kontinu? Apa pentingnya sih Bu kita belajar binomial, belajar Bernoulli gitu ya, nanti ada belajar Poisson gitu. Teman-teman, bayangkan kalian nanti melakukan suatu penelitian. Ya, atau kalian diberikan sekumpulan data. Ya. Ketika kita mengetahui sebaran atau distribusi peluang dari data itu mengarah ke salah satu sebaran peluang yang sudah dikenal ini, kalian tidak perlu repot-repot mencari nilai harapan dan ragamnya. Karena sudah diketahui oleh penelitian-penelitian terdahulu. Ya, jadi tidak semua data yang kita punya itu nilai harapannya itu bisa diperoleh dengan mudah. Dia harus tahu dulu bentuk sebaran peluangnya seperti apa. Gitu. Jadi ini sebaran peluang yang kita pelajari sekarang itu yang sudah common, yang sudah dikenal, yang sudah diketahui nilai harapan dan ragamnya. Kalian nanti buka buku statistik ya. Di bagian belakang biasanya ada tabel sakti namanya. Tabel sakti itu menyatakan ada distribusi peluang. Ya, jenis-jenisnya, lalu disebutkan nilai ekspektasinya, disebutkan nilai ragamnya. Jadi sebetulnya itu mempermudah kita. Jadi kalau nanti di lapangan ketemu suatu prosedur atau suatu kejadian yang mengarah pada distribusi peluang yang sudah umum, kita tidak perlu cari-cari nilai harapan dan ragamnya karena sudah diketahui. Ya, tinggal menghitung saja. Aplikasinya gimana sih Bu dalam sebaran binomial? Nih ada contohnya. Misalnya ya, peluang seorang sembuh dari suatu penyakit itu adalah 0,4 teman-teman. Apabila 15 orang diketahui menderita penyakit ini, berapa peluang bahwa A.
terdapat 5 orang yang sembuh. B sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. C ada 3-8 orang yang sembuh. Nah, dari kasus ini yang bisa kita lihat apa informasinya. Pertama adalah peluang seorang sembuh dari penyakit. Berarti kalau kejadian yang menjadi perhatian kita itu adalah sembuh, lihat di pertanyaannya semua menanyakan orang yang sembuh ya. Berarti PU Bacaknya apa? PU Bacaknya adalah banyaknya orang yang sembuh dari suatu penyakit. Maka 0,4 ini adalah peluang sukses atau peluang gagal, teman-teman. Sukses. Peluang sukses. Karena apa? Fokus kita adalah X-nya mencari banyaknya orang yang sembuh. Atau menyatakan banyaknya orang yang sembuh. Maka peluang dari X ini adalah 0,4. Karena 0,4 adalah peluang seseorang sembuh. Ya, jadi berhasilnya itu adalah sembuh dari penyakit. Boleh nggak Bu nanti ternyata X-nya ini menyatakan banyaknya orang yang tidak sembuh? Boleh. Ya, tapi kenapa harus mencari yang rumit kalau bisa dengan mudah? Karena apa? Di sini pertanyaannya semuanya mengarah ke orang yang sembuh, teman-teman. Jadi kejadian berhasil dan sukses itu tidak bermakna berhasil dan sukses dalam arti yang sebenarnya ya. Bisa sesuai dengan apa yang menjadi perhatian di dalam kasus tersebut. P-nya 0,4, maka peluang seorang gagal sembuhnya berapa? 1 dikurang 0,4, yaitu adalah 0,6. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah apa? Mencoba untuk membuat distribusi binomialnya. Ya, jadi kalau misalnya mau ditulis peluang binomialnya ya, kalau dilihat dari yang sebelumnya ini ya, PX, saya tidak bisa nulis, PX gitu ya, atau peluang X besar sama dengan X kecil, itu sama dengan 15X, gitu ya. P-nya berapa tadi? 0,4 pangkat X dikali 0,6 pangkat N min X. Ini adalah fungsi distribusi binomialnya dari kasus ini. N-nya 15, P-nya 0,4, Q-nya 0,6. Kenapa X-nya nggak diganti, Bu? Karena pertanyaannya di sini beda-beda. Sekarang kita lihat. Untuk yang A, tepat 5 orang sembuh. Berarti kita mau mencari apa? Kita mau mencari peluang X-nya sama dengan 5, teman-teman. Kalau nilai peluang X sama dengan 5, maka lihat masukkan X-nya di sini ada 5. Jadi kombinasi dari 15 diambil 5, dikali 0,4 pangkat 5, dikali 0,6 pangkat 15 min 5. Cari nilai peluangnya. Sekarang, kalau kalian tahu, sebaran binomial itu punya tabel sendiri, teman-teman. Ya, tabel binomial itu ada yang sifatnya bacanya nanti kumulatif, ada tabel binomial yang bukan kumulatif. Ya, ada tabel binomial yang sifatnya kumulatif dan bukan kumulatif. Saya buka dulu buku Maria Australianya, biar kalian lihat tabelnya. Tujuh, 4, 8. Oke. Jadi tabel ini sebetulnya memudahkan ya. Saya coba buka screen aja biar nggak bolak-balik. Muncul tidak buku Maria Australia di kalian? Belum, Bu. Belum? Belum. Iya, belum, Bu. Sekarang juga belum? Oh, lagi mulai loading. Di loading. sharing.
Mm-mm. Lama ya sharingnya. Recording in progress. Tutup sendiri laptop saya. Koneksinya ya, sepertinya. Sudah muncul? Masih loading, Bu. Masya Allah. Sudah, Bu. Oke ya. Baik ya teman-teman. Sekarang kita lihat di sini ke PowerPoint-nya lagi ya. Jadi kalian lihat tabelnya. Di sini nilai P di kolomnya ini adalah nilai peluang suksesnya. Ya, ini yang common. Jadi dari mulai 0,01, 0,05, 0,1 sampai 0,99 ya. Ini adalah nilai peluangnya. M di sini tadi banyaknya percobaan lah begitu ya. Itu ada berapa atau banyaknya sampelnya ada berapa. X-nya ini adalah banyaknya kejadian suksesnya. Oke. Jadi nanti kalian bisa lihat di nilai soalnya begitu, N-nya berapa, X-nya berapa, nilai peluangnya berapa. Ini sepertinya bukan kumulatif. Nanti kita coba cek ya. Di sini N-nya ada sampai, ini 15 ada, ya sampai 15 ya di tabel binomialnya. Sampai 15, X-nya itu tentu paling banyak adalah si 15 ya. Lalu nilai peluangnya tadi sudah bisa dilihat, ada bermacam-macam, baru nanti kita bisa lihat nilainya berapa. Saya lupa ini kumulatif atau bukan, ntar kita coba cek. Ya. Nah, untuk yang pertama ini ya, peluang X sama dengan 5, itu bisa dilihat ya. Bisa menghitung sekarang nilai peluang ini berapa kira-kira? Saya buka Excel sebentar ya. Kombinasi dari 15 dan 5, ada yang tahu? Oke, ini sudah di Excel. Muncul tidak Excelnya di kalian? Nggak muncul ya? Share screen-nya masih yang buku. Buku, Bu. Jadi saya nggak share itu, share screen aja. Nggak share screen, saya share masing-masing aja. Ini 0,4 pangkat 5, ya tadi kan ada 0,4 pangkat 5. Ini 0,6 pangkat 10. Ini kombinasi 15 dan 5. Ya, kita kalikan semuanya. Oke, nilai peluangnya adalah 0,186 lah gitu ya. Coba kita kembali lagi ke tadi. Ini harusnya nilainya sama dengan 0,186 begitu. Nah, sekarang kita lihat di tabelnya. N-nya 15 ya. X-nya tadi sama dengan berapa? 5 ya? Iya. Peluangnya 0,4. P-nya 0,4 yang ini nih, yang saya bergerak. Oke, kelihatan nggak nih? 0,186. Kelihatan. Kelihatan ya? Berarti ini bukan kumulatif, teman-teman. Tabelnya bukan kumulatif. N-nya 15 ya. X-nya itu 5. Peluangnya tadi ada di 0,4 ya di sini P-nya. Nilainya adalah 0,186. Udah ya?
Jadi selama nilainya ada di tabel, kita bisa mencarinya melalui tabel. Nah, jadi peluang X sama dengan 5 itu adalah 0,186. Artinya apa? Peluang tepat 5 orang yang sembuh dari penyakit itu adalah 0,186. Kalau misalnya ya tabel binomialnya itu nanti yang kalian peroleh kumulatif. Sayangnya saya nggak ada contohnya. Nanti saya berikan contohnya, saya share terpisah ya. Ada yang tabelnya kumulatif, teman-teman. Jadi ketika dia berhenti di X sama dengan 5, itu bukan X sama dengan 5, tetapi dari 0 sampai 5 nilainya. Ya, jadi yang tabel binomial kumulatif itu adalah ketika tadi kita lihat X-nya sama dengan 5, itu bukan nilai peluang X sama dengan 5, tapi ketika X-nya dari 0 sampai dengan 5. Artinya kalau kita mau cari nilai peluang X sama dengan 5 saja, kita mencari nilai peluang X sama dengan 0 sampai 5 dikurangi 0 sampai dengan 4. Ya, itu sama saja kita mencari peluang X sama dengan 5. Itu kalau mau pakai tabel yang kumulatif. Nah, sekarang kalau misalnya, ya pertanyaan yang B, sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh, teman-teman. Sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh, berarti berapa orang aja yang bisa sembuh? Kalau sekurang-kurangnya Minimal 10. Oke, minimal 10. Paling banyak berapa? 15. 15. Kenapa 15? Karena di sini hanya ada 15 orang yang diketahui. Kalian boleh mencarinya dengan mencari peluang X sama dengan 10, ditambah peluang X sama dengan 11, peluang X sama dengan 12, seterusnya sampai X sama dengan 15. Selama ini masih sederhana, masih sedikit, kalian bisa cari satu-satu ya. Tadi di tabel misalnya, tinggal kalian jumlahkan. Boleh. Bayangkan kalau di sini nggak 15. Ya, bayangkan di sini ada sekian banyak gitu ya. Maka kalian bisa carinya adalah di tabel binomial kumulatif, teman-teman. Artinya apa? Kalau peluang X lebih besar sama dengan 10, itu sama saja kita mencari peluang 1 dikurang peluang X lebih kecil dari 10. Kalau mencari peluang X lebih kecil dari 10, kita bisa carinya di peluang binomial kumulatif, di tabel kumulatif. Berarti nanti kalau kurang dari 10 kan dari 0 sampai 9 ya, teman-teman. Berarti nanti cari X-nya di 9. Itu udah dapat satu nilai. Jadi 1 dikurangi nilai kumulatif ketika X-nya sama dengan 0 sampai dengan 9. Bu, saya nggak mau lihat di tabel, saya mau cari aja dari 0 sampai 9. Jadi X sama dengan 0, ditambah X sama dengan 1 sampai dengan 9, sama aja kayak ngerjain yang ini ya. Gitu. Tapi kalau di tabel kumulatif, kalian tinggal lihat aja nanti. Ya, nilainya berapa. Ternyata nilainya adalah 0,9662. Maka telah dikurangi menjadi 0,0338. Ya, maka peluang sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh itu adalah 0,03, kecil ya teman-teman ya. 0,0338. Sekarang lihat yang ketiga, ada 3 sampai 8 orang yang sembuh. Ada 3 sampai 8, maka 3 sama 8-nya masuk, teman-teman. Makanya di sini tandanya lebih kecil sama dengan dua-duanya. Sama, kalau antara 3 sama 8 berarti dihitung saja masing-masing dari 3 sampai dengan 8 lalu dijumlahkan. Atau kalau mau pakai tabel kumulatif ya, berarti kalian cari peluang X yang lebih kecil sama dengan 8, dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 2. Kenapa? Karena 3-nya nanti dihitung di sini. Jadi kalau kalian buat garis bilangan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 8, 1. Kalian mau cari 3 sampai 8. Ya, sampai sini. Ini nih, yang warna merah nih. Kalian mau cari peluang X-nya berada di antara ini. Maka kalau mau cari yang kumulatif, ya, kalian carinya adalah, kalian cari dulu nilai peluang yang lebih kecil sama dengan 8. Jadi kalau lebih kecil sama 8, dari 8 ke kiri semua sampai sini ya. Sampai 0 di sini. Biar 3-nya ikut ya, karena kan yang warna merah ya. Makanya di arsir selainnya dikurangi dari mana? Dari 2 ke sini. Jadi yang ini kurang dari 8 semua, dikurangi yang ini. Sisanya dari sini sampai sini. Yang beririsannya. Iya. Sisanya yang ini, yang tidak beririsan, sorry. Yang tidak beririsan yang ini. Gitu. Ini adalah peluang X lebih kecil, lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 8.
Ya, jadi boleh masing-masing seperti ini, boleh dilihat dari tabel binomial yang kumulatif lah seperti itu. Itu adalah contoh penerapan dari sebaran binomial. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ada yang bingung? Silakan. Bingungnya di mana? Ini saya udah buat skemanya ya. Kalau masing-masing disubstitusikan, ya artinya tanpa tabel gitu ya. Yang kolom pertama ini, yang dua kolom berikutnya ini bisa pakai tabel. Kalau buku Maria Friola tabelnya adalah non kumulatif ya. Jadi yang ini tabelnya bukan kumulatif. Tapi kalau kalian nanti mau coba browsing, ada tabel binomial yang sifatnya kumulatif. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, nih ada satu sebaran lagi, namanya Poisson. Ya, tadi Bernoulli binomial Poisson. Kalau Poisson, dia percobaannya terjadi selama waktu tertentu, teman-teman. Dan biasanya ya, dia jarang terjadi. Contohnya kecelakaan, hujan gitu ya. Kejadian yang memang dia dalam waktu tertentu gitu ya, tapi juga dia jarang terjadi biasanya. Itu adalah berdistribusi Poisson. Jadi Poubacaknya apa? Poubacak itu menyatakan apa? Dia menyatakan banyaknya hasil percobaan dalam suatu percobaan Poisson. Ya, jadinya banyaknya hasil percobaan yang menjadi perhatiannya. Bentuk fungsinya adalah seperti ini. E pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial. X-nya dari 1 ya sampai hingga, jadi bukan dari 0. Ada yang menuliskannya mu itu lambda, jadi E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. Ya, jadi ini adalah parameternya dari Poisson, mu atau lambda ini. Gitu. E-nya berapa? 2,71828 sekian ya, bilangan eksponensial, teman-teman. Begitu. Nah, penulisannya biasanya seperti ini. Ya, jadi X berdistribusi gitu ya. Poisson dengan parameternya adalah lambda. Uniknya kalau di Poisson, nilai harapan dan ragamnya sama, teman-teman, yaitu mu atau lambda. Ya, jadi sama-sama lambda atau sama-sama mu, baik nilai harapan maupun nilai ragamnya. Ini ada contohnya ya, misalnya rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di suatu kota di bagian timur Amerika Serikat adalah 4 hari ya, rata-rata sekolah tutup karena salju itu adalah 4 hari. Gitu. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota tersebut akan ditutup selama 6 hari dalam suatu musim dingin? Jelas bahwa X-nya adalah 6. Hasil percobaannya, ya kejadiannya itu 6. Rata-ratanya tadi itu disebut dengan mu atau lambda, sama dengan 4. Oke, kalau mau cari peluang X sama dengan 6, karena apa? Karena dia diminta mencari peluang akan ditutup selama 6 hari, maka X-nya adalah 6. Tidak ada informasi kurang dari atau lebih 6 hari gitu ya teman-teman. Selama 6 hari berarti X-nya sama dengan 6. Maka substitusikan saja X-nya ini ke dalam fungsi dari sebaran Poisson tadi. Jadi E pangkat min 6, mu pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Ya, atau E pangkat min 6, ya, 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Kalian boleh cari manual ya, pakai Excel atau kalkulator begitu. Dengan E-nya tadi sudah diinfokan ya, di sebelumnya angkanya berapa. Atau kalian juga boleh pakai tabel Poisson. Begitu. Nah, di sini rumusnya untuk yang kumulatif. Ya, ini untuk yang kumulatif. Karena di sini sama dengan 6, berarti kalian cari yang kumulatif dari 0 sampai 6 dulu, dengan rata-ratanya 4, dikurang ya, kumulatif sampai 5. Ya, 0 sampai 5. Itu sama saja mencari peluang X sama dengan 6. Dapat nilainya adalah 0,1042. Kita coba lihat di buku Maria F. Friola tabelnya. Adakah dia tabel Poisson? Binomial P F
Oh, nggak ada di sini ya. Nanti saya share ya, terpisah ya teman-teman. Tapi konsepnya sama. Jadi nanti tabelnya, apa yang akan diketahui di tabelnya ya. Mana tadi PPT-nya. Nah, yang akan diketahui adalah nilai X-nya dan nilai lambdanya aja. Kalau di binomial kan tadi dia ada N, ada X, ada P ya. Kalau nanti di kuasong tabelnya ada X dan ada lambdanya aja. Nanti kalian tinggal cari nilai peluangnya seperti itu. Nanti saya berikan ya file terpisah sama tabel binomial juga yang kumulatif begitu. Oke, ini adalah cara penerapan atau contoh penerapan dari sebaran kosong. Misalnya saya mau pakai Microsoft Excel, ya kalian bisa carinya seperti ini. Jadi bisa untuk nilai yang sama dengan ya, atau yang kumulatifnya lebih kecil sama dengan teman-teman. Nanti coba ketik di Excel deh, untuk soal yang ini ya, 2 soal ini. Betul tidak hasilnya? Ya, tadi kan X sama dengan 6 untuk yang kosong. Ya, yang untuk yang ini berarti nanti kalian masukkan di sini kosong.this, X-nya nanti berapa tadi 6 ya, min-nya 4 ya, jadi 6,4, false. Hasilnya betul tidak? Itu adalah 0,1042. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kalian nanti menghitungnya menggunakan kumulatif ya, lebih kecil sama dengan, maka nanti masukkanlah di sini. Ya, kayak tadi misalnya yang pakai kumulatif nih bisa ya. Jadi kalian cari dulu untuk sampai 6, lalu cari juga untuk 5, baru kalian tinggal kurangi. Ini kan tadi macam-macam yang binomial ya teman-teman. Nah ini coba deh, pakai Excel tadi sama nggak hasilnya? Ya, kalian bisa cross check. Jadi sekarang udah makin canggih ya, kalian sebetulnya nggak perlu lihat tabel yang tadi lagi, tinggal masukin di sini. Apalagi untuk binomial kan tadi terbatas X-nya hanya sampai 15 ya. Sorry, ini hanya sampai 15. Tapi kalau di Excel kalian bisa masukkan berapapun nilainya di sini. Asal kalian harus tahu tepat kapan gunakan sama dengan, kapan gunakan kurang lebih kecil dari sama dengan. Seperti itu. Sudah ya, ini adalah materi dari PU acak, kemudian sebaran atau distribusi peluang, lalu karakteristik atau identitas dari PU acak, dan juga contoh dari PU acak diskrit. Sebenarnya masih banyak ya dari PU acak diskrit ini, ada namanya geometrik, hipergeometrik, banyak sekali ya. Nanti di Statma 1 yang kalian akan pelajari lebih detail lagi. Tapi setidaknya kalian tergambar mengapa kita harus mempelajari ini. Jadi variabel acak ya di lapangan itu sebetulnya yang kita biasanya ingin teliti itu sebetulnya adalah variabel acak gitu ya. Kalian mau mencari peluang dari suatu kejadian gitu ya. Dari suatu kejadian itu adalah poba acak atau variabel acak. Artinya dia punya sebaran peluang teman-teman. Bisa diskrit, bisa kontinu ya. Yang kita pelajari sekarang adalah bahwa pembacak punya karakteristik, punya identitas. Jadi kalau kalian sudah ketemu ada suatu pembacak, ya biasanya menjadi perhatian kita adalah apa tadi? Ukuran pemusatan dan penyebarannya. Berapa sih nilai ekspektasinya? Berapa sih nilai harapannya? Berapa nilai ragamnya? Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia punya suatu sebaran, ternyata ya sebaran peluang itu ada loh yang sudah diketahui. Begitu juga nilai harapan dan ragamnya. Jadi kalau kita nanti ke lapangan sudah tahu dari suatu kejadian, misalnya kita bekerja di pabrik ya, ternyata produksi dari suatu proses produksi di pabrik itu adalah berdistribusi binomial gitu. Maka dalam contoh kasus yang seperti tadi ini, kita untuk melihat atau mencari nilai harapannya, nilai ragamnya, kita bisa langsung terapkan rumus yang sudah diketahui. Ya, jadi manfaat dari sudah diketahuinya sebaran ini, nilai harapan dan ragamnya itu ada manfaatnya teman-teman ya. Tidak perlu dihafal, cukup mengetahui karakteristiknya seperti apa. Oke, kalau misalnya di lapangan kita nggak tahu Bu sebarannya apa, dalam statistika kita bisa menguji ya. Data kita tuh nanti sebarannya tuh kira-kira mendekati sebaran apa. Itu bisa teman-teman ya. Ada ujinya tersendiri, ada softwarenya tersendiri. Kira-kira dia cenderung ke distribusi apa. Pada intinya distribusi yang akan kita pelajari yang dibahas yaitu ya, agar kita mengetahui bahwa sebetulnya penerapannya seperti ini. Jadi nanti kalau di lapangan ada kejadian yang serupa, yang mirip, oh kita bisa dekati dengan sebaran yang memang cocok gitu, yang sudah kita pelajari.
Seperti itu ya. Terpenting kalian memahami tadi ya makna atau ide dasar dari pembaca, kemudian juga bagaimana cara mencari nilai ekspektasinya, bagaimana cara mencari nilai ragamnya, dan juga mengenali beberapa jenis distribusi peluang yang sifatnya diskrit. Di sini ada 3 ya, ada Bernoulli, ada binomial, dan juga ada Poisson. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami? Bagaimana? Silakan. Saya yakin pasti kalian masih bingung dalam sesi perhitungannya. Jadi saya sarankan tulis ulang soalnya, coba dikerjakan sendiri manual begitu, ataupun menggunakan Excel atau lihat tabelnya, baru pasti kalian akan pahami. Jadi kalau hanya mendengarkan seperti ini, pasti masih ngawang-ngawang. Saya jamin. Ya. Silakan Bu. ya. Betul, pasti masih ngawang-ngawang, nggak akan langsung masuk, saya yakin. Tapi kalau kalian coba kotret, pahami maksudnya apa gitu ya. Nanti hutang saya adalah memberikan tabel binomial yang kumulatif dan tabel Poisson. Jadi ingatkan saya ya, kalau masih belum menyerahkan, ingatkan saya. Nanti saya coba berikan contoh soal latihan yang mana kalian bisa share jawabannya di grup, benar atau tidak. Kalau kalian nggak share, saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Ya, jadi nanti dicoba lah gitu ya beberapa latihan yang ada dari buku, atau mau lihat dulu contoh latihan dan yang lain-lainnya, silahkan teman-teman ya. Jadi jangan hanya ditonton seperti ini, dicoba ya di buku catatannya. Baik, saya rasa sudah cukup, hampir pukul 12 ya, hampir 2 jam loh kita recon, biasanya 1 jam, sekitar 1 jam gitu ya. Karena memang ini materi yang sangat penting ya. Pembacak dalam statistika tuh penting sekali ya, apalagi kalian nanti belajar StatMat 1, StatMat 2 yang lebih secara teoritis, ya pasti kalian akan terbiasa mendengar yang namanya variabel acak atau random variable. Silakan nanti belajar secara mandiri ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah mengebul ya dari ekspresi-ekspresinya. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah memerhatikan begitu ya, atau mungkin ada yang mencatat materi hari ini. Jika dalam proses pembelajaran kalian secara mandiri ada hal-hal yang kurang paham, ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya di grup ya. Jangan sungkan ya, atau mau japri silahkan ya. Baik, nanti saya share materinya ke